Perkenalkan, nama saya Messi Sinaga dengan NIM 33122111029. Saya di sini akan menampilkan video demo dalam penggunaan aplikasi penghitung jam lembur karyawan berbasis desktop di PT XYZ Manufacturing Batam. Oke, yang pertama, ketika karyawan belum memiliki akun, maka bisa melakukan registrasi di menu register. Ketika muncul notifikasi untuk melakukan register sebagai SQ, kita bisa klik no karena kita bukan HQ. Kemudian kita bisa menginput nama kita di kolom nama ini. Kemudian kita masukkan nomor bed kita dan kita klik departemen kita dan kita masukkan date join kita di kolom ini. Lalu kita klik register. Kemudian kita coba login sebagai karyawan yang baru saja melakukan registrasi tadi. Ini adalah tampilan dari akun si karyawan yang baru melakukan registrasi tadi. Untuk total overtime-nya juga masih 0 hours. Oke, jadi kita sekarang akan coba login sebagai user clerk. Ini adalah tampilan dashboard untuk user sebagai clerk, di mana si clerk bisa melakukan request OT. Kita bisa masukkan clerk data terlebih dahulu. Kemudian kita di sini pilih supervisor. Jadi ketika clerk akan melakukan request OT, mereka harus menunjukkan bahwa request ini akan di-approve oleh supervisor mereka masing-masing. Jadi mereka bisa memilih nama supervisor mereka yang tersedia di list ini. Karena supervisor saya bernama Teguh, maka saya akan klik di sini agar datanya masuk ke akun Pak Teguh. Kemudian kita input bed karyawan yang akan di request overtime-nya tadi. Ketika kita selesai menginput bed dan mengklik enter, maka otomatis nama dan departemen dari si karyawan ini akan muncul. Kemudian kita pilih shift dari si karyawan ini sedang di shift 1, 2 atau 3. Karena sedang di shift 1 maka saya akan klik shift 1. Di sini overtime hours-nya otomatis jam 15.00 karena jam 15.00 adalah jam normal pulang untuk karyawan yang shift 1 tanpa overtime. Dikarenakan karyawan ini akan overtime sebanyak 1 jam, maka jam pulangnya adalah jam 16.00. Kita bisa klik di sini jam 16.00. Kemudian kita input untuk reason OT-nya. Ketika kita tidak menginput reason OT, maka overtime ini tidak bisa kita submit. Jadi kita coba masukkan reason OT-nya terlebih dahulu. Kemudian kita klik submit. Nah, di sini sudah terdapat notifikasi sukses. Jadi kita coba logout dan kita login sebagai supervisor. Karena tadi supervisor yang saya pilih adalah Teguh, maka saya coba login sebagai Teguh. Oke, di sini ketika seorang supervisor eh, mendapatkan data dari clerk yang akan mengajukan request OT, maka akan terdapat notifikasi di sini bahwa ada karyawan yang akan di request overtime-nya ke si supervisor ini. Nah, di sini juga sudah tertera bahwa nama yang di request oleh si clerk itu adalah Teguh. Kemudian kita sebagai user supervisor bisa melakukan approve di kolom approve ini. Maaf, ketika eh, datanya telah kita approve, maka data tersebut akan masuk ke akun manager. Maka dari itu kita logout dan kita coba login ke akun manager.
Sama halnya dengan supervisor tadi, ketika manajer eh, mendapatkan data yang harus di-approve-nya, maka akan terdapat notifikasi di sini. Nah, data yang bisa masuk ke akun manager adalah data yang harus sudah di-approve oleh supervisor terlebih dahulu. Sama halnya dengan supervisor. Data yang bisa masuk ke akun supervisor adalah data karyawan yang harus sudah di-request oleh clerk terlebih dahulu untuk dilakukan overtime. Nah, setelah selesai di request oleh clerk, maka akan masuk ke akun supervisor, dan ketika supervisor sudah mengapprove, maka data ini akan otomatis masuk ke akun manager. Nah, kita sebagai user manager di sini bisa melakukan approve, namun untuk pertama kita harus klik nama kita di sini dan kita klik approve. Data ini akan otomatis hilang juga karena otomatis akan masuk ke akun HRD. Coba kita logout dan login sebagai HRD. Sama halnya dengan supervisor dan manager, ketika ada data yang sudah di-approve oleh supervisor dan manager, maka data tersebut akan otomatis masuk ke akun si manager di kolom data request overtime. Jadi di sini sudah tertera juga list nama, departemen, total overtime hours, data kapan di request, dan approve by supervisor dan manajernya sudah atau belum. Dan pastinya sudah, karena data yang bisa masuk ke sini memang data yang harus sudah di approve terlebih dahulu oleh supervisor dan manager. Di sini juga terdapat nama, dan di sini kita bisa sebagai user HRD bisa melakukan approve. Kita klik dulu nama kita sebagai HRD di sini. Kita juga bisa melihat reason dari si karyawan ini ya, uh, overtime untuk melakukan apa gitu. Jadi kita bisa klik approve. Ketika kita sudah klik approve, maka data tersebut akan masuk di dashboard si HRD. Nah, jika sudah masuk ke dashboard ini, kita bisa melihat nomor bed, nama, departemen, jumlah jam overtime, reasonnya, kapan di request, dan si karyawan ini sedang di shift 1, 2, atau 3, dan melakukan jam lemburnya dari jam berapa sampai jam berapa. Dan ketika statusnya sudah approve, berarti HRD bisa melakukan input data jam lembur agar data ini bisa masuk ke akun si karyawan juga. Jadi si karyawan bisa mengetahui bahwa data lemburnya sudah diinput, agar nanti di payroll bulan depan saat penerimaan gaji dia bisa melacak apakah jam overtime dia yang aktual dan yang masuk di slip gaji sudah sesuai atau belum. Untuk bed ini kita coba calculate ya, atau kita input datanya agar masuk ke sistem perusahaan. Kita klik bed si karyawan ini, maka otomatis akan keluar nama dan departemennya. Lalu untuk regulernya tadi kan jam 15.00 tanpa OT, karena si karyawan ini overtime selama 1 jam, maka jam overtime-nya kita tambah ke jam 16 karena 1 jam. Lalu kita klik calculate. Di sini sudah ada langsung notifikasi bahwa calculate overtime yang kita lakukan setelah berhasil sebanyak 1 jam. Di sini juga ada notifikasi sukses. Kita klik OK. Lalu untuk memastikan bahwa data ini sudah benar-benar masuk ke akun si karyawan, kita coba login lagi sebagai si karyawan tadi. Dan di sini kita lihat bahwa total overtime-nya sudah bertambah sebanyak 1 jam. Yang mana berarti datanya sudah berhasil kita masukkan ke sistem perusahaan tadi ya. Jikalau tadi di sini overtime-nya masih zero, si karyawan ini bisa melakukan feedback ke si HRD supaya si HRD melakukan pengecekan ulang apakah ada kesalahan penginputan atau gagal input. Jadi si karyawan semisalnya tadi tidak masuk datanya, dia bisa melakukan feedback ke
ke si HRD. Dan kita klik send. Otomatis pesan ini akan masuk ke akun HRD. Kita sekarang coba login ke akun HRD untuk mengecek apakah feedback tersebut berhasil masuk. Nah, kita bisa lihat di kolom inbox bahwa di sini ada feedback hari ini, dan ini adalah histori karyawan yang melakukan feedback ya. Jadi ini adalah karyawan yang tadi melakukan feedback. Kita bisa lihat langsung di sini ada nama, bed, dan departemen si karyawan yang melakukan feedback, dan kita bisa melihat isi feedbacknya di view detail. Dan admin atau HRD bisa melakukan pengecekan ulang setelah mendapatkan feedback ini. Eh, Sekian presentasi video demo dari saya. Maaf jika banyak kekurangan dalam video ini. Sekian dan terima kasih.